Bab 1661 Sistem Perencana Utama. Sudaoyu ini penatua dari Sekte Sungai Nether tertegun. Banyak orang yang hadir juga tertegun. Bagaimana seharusnya mereka mengatakannya? Mereka merasa sedikit canggung dan tidak nyaman. Lagi pula, orang ini baru saja mengambil semua kristal surgawi di 2 ronde pertama, tetapi di ronde ketiga, dia tiba-tiba berubah dan menjadi tidak mementingkan diri sendiri. Yang terpenting, semua orang bersedia memberinya kristal surgawi, tetapi dia tidak menginginkannya. Sial. Petik 1. Pria semuanya belut. Puff, plin-plan. Petik 1. Senior, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya, Suke, adalah pria yang memegang kata-kata saya. Jika saya mengatakan saya tidak akan mengambil satu kristal surgawi pun dari Anda, saya pasti tidak akan melakukannya. Itulah prinsip saya, Suke menjawab dengan tegas, masih berjuang untuk mendukung bentuk Dharma. Namun, kegigihan ini tidak banyak berguna. Segera setelah dia selesai berbicara, bentuk Dharma retak lagi. Itu diambang kehancuran, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Mata anggota Asura di dekatnya berbinar, dan mereka memelototi Suke. Semua orang yang hadir sangat ketakutan sehingga jantung mereka berdetak kencang. Bentuk Dharma ini tidak dapat dihancurkan? Sekelompok orang berkumpul di sini. Begitu idola Dharma mereka dihancurkan, gerombolan Asura akan menerkam mereka. Mereka tidak punya tempat untuk lari dan akan langsung musnah. Sudaoyu, prinsip ditetapkan oleh orang-orang, dan itu bisa diubah. Namun, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu bisa menolak, tapi aku bersedia memberimu kristal surgawi. Tetua dari Sekte Sungai Nether berteriak dan menamparkan cincin penyimpanannya. Ratusan juta kristal surgawi langsung terbang keluar. Kristal surgawi menjadi lebih mempesona di udara. Mereka berenang di udara dan sepertinya telah berubah menjadi sungai panjang yang mengalir langsung di bawah kaki Suke. Namun, setiap kristal surgawi menghilang begitu mendekati Suke, seolah-olah telah meleleh. Tidak, senior, berhenti. Jangan lakukan ini. Ekspresi Suke berubah drastis, dan dia berteriak, berusaha menghentikan semuanya. Pada saat yang sama, dia juga melihat jumlah kristal surgawi di ruang penyimpanan sistem yang meroket. Ledakan. Saat kristal surgawi dari tetua Sekte Sungai Nether terus meleleh, bentuk Dharma besar di belakang Suke akhirnya bergetar dan mendapatkan kembali kilauannya. Lihat, idola Dharma telah pulih. Rekan-rekan Taois, tunggu apa lagi? Sudaoyu menolak untuk menerima kristal peri, tapi urusan kita adalah mengirim mereka. Ini menyangkut seluruh hidup kita. Semuanya, jangan bersembunyi lagi. Mereka yang memiliki kristal immortal, cepat dan keluarkan. Jangan khawatir tentang itu lagi. Kalau tidak, jika kekuatan Dharma Sudaoyu dihancurkan, tidak ada gunanya kita menyimpan benda mati ini. Banyak orang berteriak. Pada saat yang sama, mereka mengikuti dan mengeluarkan kristal abadi mereka yang berharga dan melemparkannya ke Suke. Ah! Wajah Suke dipenuhi rasa sakit saat dia berteriak. Jangan seperti ini. Dengan melakukan ini, kamu membuatku kembali pada kata-kataku. Aku malu menghadapi fraksi surga yang meledak. Semuanya, tidak perlu melakukan ini. Suke terus berteriak dan tertawa di dalam hatinya. Jumlah kristal abadi di ruang penyimpanan sistem melonjak hampir 10 miliar. Saya benar-benar menjadi kaya dalam semalam. Hei, semuanya, lihat, tanda teratai di pergelangan tangan kita sepertinya bergerak. Tiba-tiba seseorang berteriak, sangat terkejut dan bersemangat. Mendengar itu, orang-orang lainnya juga menyingsingkan lengan baju untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan, tanda kelopak teratai di pergelangan tangan mereka benar-benar bersinar. Ya Tuhan, tanda akhirnya menyala. Apa yang sedang terjadi? Kami jelas tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah tes ini tentang persatuan? Persatuan, kakiku, apakah kamu tahu sesuatu tentang agama Buddha? Ujian ini tentang temperamen, dan semua makhluk hidup adalah sama, balas seseorang. Semua makhluk hidup sama? Apa maksudmu dengan itu? Amitabha, bola lampu kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri, apa yang dikatakan dermawan tadi benar. Ujian ini memang tentang semua makhluk hidup yang setara. Dewa Asura ini setara dengan kita. Apa? Semua orang tercengang.
Dewa Asura setara dengan kita? Apa artinya? Saya mengerti sekarang. Seseorang berteriak, gelombang pertama orang yang datang melihat Dewa Asura ini dan mengira mereka adalah monster, jadi mereka mulai membunuh mereka. Itu sebabnya Dewa Asura ini marah dan menyerang kita. F*CK, apakah itu berarti kita semua yang datang nanti ditipu? Jadi ujian ini seharusnya yang paling mudah. Selama kita hidup berdampingan secara damai dengan para Dewa Asura dan tidak mengganggu satu sama lain, kita bisa melewati ujian ini? Sialan, orang-orang yang menyerang lebih dulu benar-benar memintanya. Setelah semua orang menemukan cara untuk lulus ujian ini, mereka mau tidak mau mengutuk lagi. Suke juga sedikit terkejut saat mendengarkan. Tes ini sebenarnya semudah itu? Oleh karena itu, ini bisa dianggap kebetulan. Dia mengaktifkan kekuatan Dharma untuk melindungi semua orang, dan Dewa Asura perlahan kehilangan target mereka. Oleh karena itu, ketika kebencian berangsur-angsur berkurang, semua makhluk hidup adalah sama, perlahan mulai bekerja. Dengan kata lain, selama mereka bertahan lebih lama, semua orang bisa lulus. Ah, kalau begitu aku harus cepat dan menghasilkan uang. Puff. Suke membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Auranya menjadi sangat lemah. Kekuatan Dharma di belakangnya langsung meredup lagi, dan retakan kecil mulai muncul. F*CK. Ada begitu banyak kristal surgawi, dan mereka tidak dapat bertahan lagi? Jangan, Sudaoyu. Tunggu sebentar lagi, dan kita akan melewati ujian ini bersama. Semua orang berteriak dengan cemas. Jangan panik, Yang Mulia ada di sini. Pada saat ini, Buttfast melompat keluar, mengeluarkan senjata hitam, dan melemparkannya ke arah Suke. Saudara Achilles, ini adalah artefak langit kuno dengan kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar. Cepat dan serap. Begitu dia selesai berbicara, senjata itu menghilang di depan Suke. Suke segera memeriksa ruang penyimpanan, dan sudut mulutnya berkedut. Testing stick, tongkat biasa. Seperti namanya, itu adalah tongkat yang digunakan untuk mengaduk T. Buttfast sangat menyebalkan. Dia memiliki keterampilan akting yang bagus, tetapi alat peraganya tidak dapat mengimbangi. Beraninya dia menganggap benda ini sebagai artefak langit kuno? Jika seseorang mengetahui bahwa itu palsu, seluruh permainan akan berakhir. Harta sihir juga bisa digunakan? Benar, mengapa kita tidak memikirkan itu? Kristal surgawi terutama digunakan untuk memberikan kekuatan inti surgawi. Harta sihir bermutu tinggi dan artefak langit semuanya mengandung kekuatan inti surgawi dalam jumlah besar, yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Petik 2. Semuanya, kesempatan untuk lulus ujian ini tepat di depan kalian. Cepat dan keluarkan semua harta kalian. Rekan Taoisu, saya memiliki batu cacing kuno di sini. Itu mahal, dan benar-benar sia-sia menggunakannya untuk mengekstraksi energi asal surgawi. Tapi sekarang situasinya kritis, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Penatua dari Sekte Sungai Nether memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia membuang batu kuning tembus pandang. Melalui cahaya kuning, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada cacing merah utuh yang tersegel di dalamnya. F*CK, ember macam apa ini? Sama sekali tidak terlihat sederhana. Suke juga terkejut dengan apa yang dilihatnya. Benda mirip ember ini sungguh luar biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamatinya sekarang. Dengan pikiran, dia memasukkan benda itu ke dalam ruang penyimpanan sistem. Ledakan. Saat berikutnya, Suke mengubah bentuk dharmanya sedikit lagi. Melihat ini, kerumunan menjadi lebih bersemangat. Ini berguna. Ini sangat berguna. Cepat, lemparkan semua harta yang berisi kekuatan inti surgawi ke Sudaoyu. Cepatlah, keluargaku, kemenangan sudah di depan mata. Kerumunan terus menyemangati dia. Mata Suke dipenuhi air mata, dan wajahnya penuh kesakitan. Tidak, semuanya, tolong hentikan. Jika kamu melakukan ini, bagaimana aku bisa menghadapi jutaan anggota fraksi surga yang meledak di masa depan? Semuanya, tolong hentikan. Jangan memilih untuk pemungutan suara bulanan. Ini cukup gila, bukan? Apakah Anda memilih atau tidak? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Sejumlah besar kristal surgawi dan harta sihir terus terbang di udara menuju Suke. Beberapa orang bahkan mengertakkan gigi dan membuang artefak langit rendah, yang mengejutkan banyak orang yang hadir. Akibatnya, semakin banyak pembudidaya yang berhati-hati dan membuang semua harta mereka. Semua harta karun melintas di depan Suke dan dengan cepat menghilang. Di mata orang banyak, semua ini berubah menjadi kekuatan inti surgawi untuk mempertahankan Dharma Laksana Suke. Suke memandangi pegunungan harta karun di ruang sistem dan menjadi gila karena gembira. Mata Budfest dan Duan Jiude bersinar. Mereka benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Panen sebesar itu, jika digunakan sebagai fondasi, bisa langsung membunuh kekuatan besar manapun di benua surga. Tidak, yayasan ini, bahkan di Celestial Cloud Continent, mungkin cukup untuk mendukung salah satu wilayah. Su Daoyu, tunggu sebentar lagi. Kita akan melewati level ini. Seseorang, yang telah mengosongkan semua barang miliknya, melihat kelopak bunga teratai di pergelangan tangannya, yang akan segera selesai, dan berteriak kegirangan. Orang-orang lainnya juga penuh dengan harapan. Mereka sama sekali tidak memiliki harta untuk dilempar, tetapi selama mereka bisa melewati level ini, mereka merasa itu bukan kerugian. Lagi pula, jika mereka tidak bisa melewati level ini, semua orang akan mati di bawah pengepungan grup Asura. Tidak peduli berapa banyak harta yang mereka miliki, itu tidak akan berguna. Apa yang telah kamu lakukan hari ini telah merusak reputasiku. Jika bukan karena nyawamu, aku lebih baik mati di luar dan melompat dari gunung ini daripada hidup seperti itu. Wajah Suke penuh kesedihan dan kemarahan, dan ada semacam ketidakberdayaan di matanya. Dia telah banyak menderita. Su Daoyu, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Ya, dan itu semua atas kehendak bebas kita sendiri. Mengapa menurutmu begitu? Semua orang menghibur Suke, takut dia akan benar-benar mengambil hal-hal yang terlalu keras dan menghapus Dharma Laksananya dan melompat turun dari sini. Amitabha, Su pemberi sedekah, kamu tidak menarik kata-katamu, dan ini untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Tidak perlu melakukan ini, kata bola lampu kecil itu dengan serius. Kamu tidak mengerti. Kami, fraksi surga yang meledak, paling menghargai reputasi kami. Kami bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Karena aku bilang aku tidak akan mengambil apapun darimu, bahkan jika kamu memberikannya kepadaku secara sukarela, aku tidak akan menerimanya. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi jutaan anggota fraksi surga yang meledak setelah aku meninggalkan tempat ini. Jika kamu tidak keberatan, Su Daoyu, kamu bisa menjadi tetua kehormatan gereja Sungai Stygian. Kamu hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan jutaan anggota gereja Sungai Stygian akan menjadi milikmu untuk diperintah. Penatua dari Sekte Sungai Nether segera berkata. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token emas dan melemparkannya ke Suke. 10 juta pengikut? Suke mengangkat alisnya saat mendengar ini. *CK. Fraksi langit meledak saya memiliki jutaan anggota, dan saya tidak dapat menggunakannya untuk bertindak tangguh? Sekte Sungai Netherworld meminta 10 juta pengikut. Mungkinkah aku, orang suci yang bertindak tangguh, tidak mendapatkan poin bertindak tangguh setelah berteriak berkali-kali? Su Daoyu, atas nama Sekte He Huang, saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi sesepuh kehormatan sekte kami. Saat ini, orang lain keluar dan melemparkan token ke Su Daoyu. Sekte Bulu Roh juga mengundang Su Daoyu untuk menjadi sesepuh kehormatan. Sekte Awan Tersembunyi juga. Sekte Pengemis. Segera, banyak tokoh besar dari sekte besar mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik mereka. Mereka tidak bodoh, dan mereka tahu bahwa tidak rugi bagi mereka untuk mengungkapkan niat baik mereka. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Suke, dan jika dia bersedia menjadi tetua kehormatan dari keluarga besar dan sekte, itu pasti akan menguntungkan bagi mereka. Kamu tidak harus melakukan ini. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, kamu bisa bergabung dengan fraksi surga yang meledak, sehingga aku bisa menebus kejahatanku. Meskipun Suke mengatakan ini, dia juga menyimpan semua tokennya. Ketika orang lain mendengar bahwa mereka akan bergabung dengan fraksi surga yang meledak, mereka memilih untuk tetap diam dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Fraksi surga yang meledak sangat kuat.
Tapi masalahnya adalah, itu adalah musuh bebuyutan dari Sekte Surga. Apa perbedaan antara bergabung dengan fraksi surga yang meledak dan mencari kematian? Sekte Perubahan Besar mengumumkan bahwa mulai sekarang, kita menjadi bagian dari fraksi surga yang meledak, kata Su Yunlan saat ini. Ekspresi semua orang berubah seketika. Sekte Perubahan Besar akan bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Omong kosong. Ini adalah sekte yang didirikan oleh Sekte Surga. Apalagi didirikan oleh Yuro Ufairi. Bagaimana itu bisa bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Istriku sangat baik. Ayo, biarkan aku membalasmu dengan ciuman. Suke tersenyum bahagia dan meniupkan ciuman ke Su Yunlan. Su Yunlan tersipu dan menatap Suke dengan marah. Apa yang kau lakukan di depan begitu banyak orang? Orang-orang lain di daerah itu juga membuka mata lebar-lebar. Astaga, sepertinya harta itu benar-benar memberinya makan. Dia bahkan punya waktu untuk meniupkan ciuman kepada orang lain ketika dia mendukung Dharma Idol. Namun, pemandangan seperti itu juga membuat semua orang menghela nafas lega. Karena Suke dapat mendukung idola Dharma, itu berarti dia pada dasarnya telah lulus ujian ini. Setelah beberapa saat, terjadi pergerakan di puncak gunung. Sekte Asura tampaknya telah menyadari bahwa Suke akan melindungi semua orang. Mereka mulai bubar secara bertahap dan mundur menuruni gunung. Saat Sekte Asura mundur, kelopak teratai di pergelangan tangan semua orang mulai bersinar lagi. 2 jam kemudian, kelopak di pergelangan tangan semua orang benar-benar menyilaukan, dan seluruh gunung mulai bergetar. Ledakan. Diiringi dengan suara tumpul, seberkas cahaya besar melesat dari lereng gunung dan langsung menuju ke langit. Kita telah lulus ujian ini. Akhirnya kita lulus ujian ini. Pintu keluar telah muncul. Kerumunan mulai berteriak kaget. Seseorang bahkan berlari keluar dari jangkauan idola Dharma dan langsung pergi ke tepi gunung untuk melihat ke bawah. Dia berkata dengan heran, seperti yang diharapkan, Sekte Asura telah tenang dan sedang beristirahat di kaki gunung. Mereka tidak lagi memandang kita dengan kebencian. Mendengar itu, massa pun dengan ragu-ragu keluar dari liputan Dharma Idol. Di kaki gunung, Sekte Asura juga menatap mereka. Namun, mereka tidak lagi tertarik dan langsung membuang muka. Kali ini, kita benar-benar harus berterima kasih kepada Su Daoyu. Kalau tidak, aku khawatir kita akan mati di sini. Penatua dari kultus Styx memandang Suke dan menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, ini semua kerja kerasmu. Suke melambaikan tangannya dan melepaskan Dharma Idol. Wajahnya penuh dengan kelelahan. Su Daoyu terlalu rendah hati. Tanpa teknik rahasia Su Daoyu, harta kita itu tidak akan berguna. Terima kasih, Su Daoyu. Kami akan bergerak dulu. Kerumunan berterima kasih kepada Suke satu demi satu, lalu berbalik dan bergegas ke ujian berikutnya. Bagaimanapun, ini hanya ujian ketiga, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Mereka bahkan menggunakan semua harta pada mereka. Jika mereka tidak dapat memperoleh warisan Buddha kuno kali ini, itu akan menjadi kerugian besar. Saudara Achilles, cepat dan bagi rampasannya. Saat kerumunan pergi jauh, Budfest segera bergegas maju dan menggigit kaki celana Suke. Kenapa terburu-buru? Ada terlalu banyak orang di sini. Kita akan membaginya setelah keluar. Suke menamparkan Budfest dan membawa Su Yunlan dan yang lainnya ke lereng gunung. Pintu masuk ke tes keempat mirip dengan pintu masuk ke tes sebelumnya. Itu adalah susunan teleportasi. Setelah beberapa orang menjelajahinya dengan Divine Soul mereka tidak ragu dan langsung melangkah ke dalamnya. Suara mendesing. Disertai dengan kekuatan isap yang kuat, pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka muncul di tahap keempat. Di depan mereka ada tanah pasir yang sunyi. Angin dingin melolong, menggulung pasir dan debu di tanah. Dari waktu ke waktu, tulang putih yang terkubur di pasir bisa terlihat. Di udara, ada kota kuno yang bobrok mengambang. Dari jauh, tembok kota berbintik-bintik dan rusak. Hanya ada beberapa papan kayu rusak yang tersisa di gerbang kota. Mereka bergoyang lembut tertiup angin, membuat suara berderit. Aura suram terpancar dari kota kuno. Itu aneh. Mengapa ada cobaan seperti itu di tanah Buddhisme? Dark Yin Qi sangat tebal.
Su Yunlan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, tubuhku penuh dengan Yang Qi. Itu bisa menekan Dark Yin Qi semacam ini. Kalian tetap dekat denganku. Budfest, aku tidak membicarakanmu. Jangan peluk kakiku. Suke mendorong kepala Budfest menjauh dengan ekspresi jijik. Ada yang salah dengan tempat ini? Duan Jiude melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara rendah, sekelompok orang yang bersama kita di tahap ketiga semuanya sudah pergi. Benar. Mana ikan asinnya? Suke mengangkat alisnya dan menyadari apa yang sedang terjadi. Sekelompok orang dari Sekte Styx hanya memasuki beberapa napas lebih awal dari mereka. Namun, tampaknya hanya mereka yang tersisa di tahap ini. Saudara Achilles, mungkinkah kita terlalu jahat pada tahap terakhir? Mungkinkah Buddha kuno tidak tahan dan mengirim kita ke sini? Budfest menebak. Persetan, kau yang jahat. Suke dan Duan Jiude mengutuk pada saat bersamaan. Baiklah, berhentilah bermain-main. Jangan lupa untuk apa kita di sini. Su Yunlan melihat mereka bertiga akan bertarung dan dengan cepat menghentikan mereka. Sulinger menganggukkan kepalanya saat hidungnya berkedut, kurasa aku bisa mencium aroma Little Seven. Dia juga ada di sini. Oh. Suke segera mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan melepaskan Mind Sense yang kuat. Ledakan. Puluhan ribu aura mengalir ke Divine Sense-nya. *CK. Suke terkejut. Dia menatap kota kuno di langit. Semua orang ada di kota tua itu. Aku juga merasakannya. Kota tua diselimuti mantra pembatas yang kuat, kata Budfest. Orang-orang yang bersama kita di tahap ketiga juga ada di dalam. Duan Jiude mengangguk. Sial, jadi kita satu-satunya yang tersisa di luar kota? Suke melebarkan matanya. Situasi ini sedikit aneh. Semua orang dikirim ke kota, dan hanya sedikit dari mereka yang tersisa di lautan pasir terpencil di luar kota. Permusuhan macam apa yang dia miliki? Saudara Achilles, yang mulia tahu. Saat ini, mata Budfest berbinar, dan dia berseru, itu karena larangan itu. Apa maksudmu? Suke dan yang lainnya memandang Budfest. Wajah Budfest penuh kebanggaan saat dia menjelaskan, mantra pembatas itu adalah arai mantra majemuk. Seluruh kota terintegrasi dengan arai mantra, jadi kota hanya dapat menampung 50.000 makhluk hidup. Saya kira ketika kami tiba, jumlah orang di kota telah mencapai 50.000, jadi kami dikeluarkan dari kota. Jadi kita kebetulan terlambat? Suke mengangkat alisnya. Keberuntungan mereka sedikit buruk. Tidak apa-apa, ketika beberapa orang mati di kota, kita akan secara otomatis dipindahkan. Budfest mengayunkan cakarnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, sosok Budfest tiba-tiba terdistorsi. Dengan swoosh, Budfest menghilang di depan mereka. *CK. *CK. Suke dan Duan Jiude berseru pada saat bersamaan. Su Yunlan dan yang lainnya juga tertegun. Apakah Budfest kabur sendiri, atau dia dipindahkan dengan paksa? Duan Jiude bertanya. Saya pikir dia dipindahkan secara paksa. Suke mengangkat bahu. Jika Budfest diam-diam mengukir susunan untuk melarikan diri, dia pasti akan menyadarinya. Tapi transportasi semacam itu barusan diam, tanpa peringatan apapun, dan Budfest langsung menghilang. Sepertinya apa yang dikatakan Budfest itu benar. Selama seseorang mati di kota, kami akan menggantikannya, kata Suke. Maka itu bukan masalah besar. Dengan niat buruk Tuan Budfest, karena dia sudah pergi, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh beberapa orang dan menjebak kita, kata Duan Jiude. Tidak ada yang salah dengan itu. Suke mengangguk. Kemudian, sekelompok orang hanya menunggu di mana mereka berada. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, ada suara lembut lainnya. Duan Jiude menghilang dari tempatnya berdiri. Yo, Tuan Duan juga telah diusir. Sepertinya giliranku segera. Suke tersenyum. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang begitu menarik tentang kota kuno itu. Jumlah korban tidak banyak. Dilihat dari frekuensinya, seharusnya tidak berbahaya seperti tahap ketiga, kata Su Yunlan. Itu sulit dikatakan. Suke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurut spekulasiku, semakin tinggi levelnya, akan semakin sulit. Tapi itu tidak masalah.
Jika aku naik lebih dulu, aku akan menyelesaikan bahayanya terlebih dahulu. Saat waktunya tiba, kalian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, ada beberapa suara lembut. Su Yunlan, Nyonya ya, Su Ling Er dan yang lainnya langsung menghilang di depan Suke. Senyum di wajah Suke membeku. Sial, aku yang terakhir? Mustahil. Jika saya tidak di sini, bagaimana kota kuno ini bisa semarak? Sepertinya pepatah itu benar, orang penting biasanya muncul terakhir. Saat berikutnya, senyum Suke kembali. Yang terakhir adalah yang terakhir. Lagi pula, ini hanya soal waktu. Dia memanggil antarmuka sistem dan menukarnya dengan kursi pantai. Kemudian dia mendapatkan payung dan menikmati sinar matahari pantai di lautan pasir. Seperti tahun 1982 di satu tangan dan rokok Chunghwa di tangan lainnya. Itu cantik. Namun, setelah sebungkus rokok, Suke masih berbaring di kursi pantai, dengan tumpukan puntung rokok di kakinya. Sehte, ada yang salah. Kenapa aku tidak diteleportasi setelah sekian lama? Suke mengerutkan kening. Dia telah menunggu terlalu lama. Setidaknya sudah beberapa jam. Dengan Budfest dan Duan Jiude di sana, bagaimana mungkin tidak ada korban jiwa setelah sekian lama? Mungkinkah seseorang sedang melahirkan anak di atas sana? Hanya beberapa jam tidak cukup untuk melahirkan bayi. Suara mendesing. Tiba-tiba, Suke mendengar suara familiar dari sesuatu yang merobek udara. Oh, itu datang, itu datang. Dia menghela nafas lega tetapi tertegun lagi. Ada suara, tapi masalahnya, kenapa dia masih berbaring di kursi pantai? Dia masih dikelilingi lautan pasir. Suke, pada saat ini, suara yang akrab datang dari belakangnya. Wajah Suke dipenuhi dengan keheranan saat dia menoleh untuk melihat. Sosok cantik berbaju putih berdiri di belakangnya. Wajahnya yang lembut dan cantik bertemu matanya dengan wajah tanpa ekspresi. Suan Yuan Wanrong, Suke dengan cepat bangkit dari kursi pantai dan berkata dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Aku sedang mencari sesuatu yang mungkin bisa menyelesaikan hubungan kita di batu surgawi Taiyi, jawab Suan Yuan Wanrong ringan. Oh, batu surgawi Taiyi dapat dipecahkan? Suke tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh kegembiraan. Melihat reaksinya, wajah Suan Yuan Wanrong langsung menjadi dingin. Itu hanya tebakan. Tidak apa-apa, tebakan juga harapan. Katakan padaku apa itu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Suke masih sangat antusias. Dia benar-benar ingin melepaskan diri dari Suan Yuan Wanrong. Dia tahu betul bahwa wanita ini tidak bisa diprovokasi. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Jaga dirimu. Suan Yuan Wanrong menanggapi dengan suara dingin. Nada suaranya jelas lebih acuh tak acuh dari sebelumnya, dan ada sedikit kemarahan di dalamnya. Jangan, apa maksudmu aku ikut campur? Namaku juga ada di sini. Mengapa kamu di sini? Suan Yuan Wanrong tiba-tiba menyela kata-kata Suke dan bertanya. Saya, Suke tertegun dan merentangkan tangannya. Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan. Setelah itu, dia mengguncang Chunghwa merah di tangannya dan menyerahkannya kepada Suan Yuan Wanrong. Kau mau Chunghwa? Suan Yuan Wanrong sedikit mengernyit. Dia melihat rokok di tangan Suke, lalu menatap Suke, dan kemudian mengangguk. Oke. Mendengar jawaban Sangguan Wanrong, Suke sangat terkejut hingga tangannya gemetar, dan rokok itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ada apa dengan wanita ini? Jika itu adalah kepribadiannya sebelumnya, dia akan berwajah dingin dan memarahiku dengan marah. Mengapa dia setuju untuk merokok? Apakah matahari terbit dari barat di sini? Suke menggunakan tangannya sebagai tirai untuk menutupi matanya dan menatap matahari merah menyala di kejauhan. Suan Yuan Wanrong sedikit mengernyit dan berkata, ini adalah tempat yang membatasi. Matahari terbit dan terbenam tergantung pada pengoperasian mantra pembatas. Bukan tidak mungkin matahari terbit di barat. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, sedikit suara angin lewat. Suan Yuan Wanrong terkejut, dan sentuhan kejutan muncul di matanya. Kemudian wajahnya menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya untuk menepuk punggungnya. Dor!
Sosok Suke tiba-tiba muncul, dan batang ungu emas raja bertindak tangguh di tangannya bergetar hebat, seolah-olah akan jatuh dari tangannya. Kamu jelas bukan Xuanyuan Wanrong. Katakan padaku, siapa kamu? Wajah Suke serius dan bermartabat. Dia pasti tidak akan menerima lelucon dinginku, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk setuju merokok. Wajah Xuanyuan Wanrong menjadi lebih dingin. Kami terhubung oleh buku surgawi Taiyi. Siapa yang bisa menyamar sebagai kami? Itu benar. Suke terkejut, dan kemudian dia menjawab dengan tawa hampa. Maaf. Aku hanya ingin melihat apakah kekuatanmu meningkat. Dia menyingkirkan batang hitam kecil itu, dan dia terkejut. Kekuatan kultivasi wanita ini telah meningkat lagi. Meskipun aku tidak habis-habisan sekarang, dia bisa menjatuhkanku dengan mudah. Kekuatan ini sudah tak terduga. Dan Suke selalu merasa sikap wanita ini agak aneh. Kenangan pengalaman mereka di dunia ingatan semuanya telah dibawa keluar ketika mereka pergi. Masuk akal bagi wanita ini untuk mengetahui bahwa dia hanya menawarinya rokok untuk menggodanya. Dia benar-benar menerimanya. Suke menyipitkan matanya dan menilai Xuanyuan Wanrong. Dia bertanya-tanya apa yang dialami wanita ini. Ini adalah tempat latihan domain Buddhis. Bagaimana kamu bisa mengembara jauh-jauh ke sini? Xuanyuan Wanrong mengangkat tangannya dan melambai. Gelombang energi spiritual melonjak dan menyedot Hong Zonghua ke tangannya. Suke tercengang saat melihat Xuanyuan Wanrong mengeluarkan sebatang rokok dan mengendusnya. Dia benar-benar menyalakannya dan mulai merokok. Astaga! Ya Tuhan! Wanita ini merokok. Merokok buruk bagi kesehatan Anda? Pak! Suke menamparkan dirinya sendiri. Aku merasakan sakit yang membakar. Saya tidak bermimpi. Apakah kamu merokok? Suke mau tidak mau bertanya. Mudah tersedak jika baru pertama kali merokok. Xuanyuan Wanrong menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak mau. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa lingkaran asap. Suke. Ini F asterisk King bukan? Ini pertama kalinya saya merokok. Aku tersedak ingus dan air mata. Namun, setelah mengisap, Xuanyuan Wanrong membuang rokok yang menyala dan melemparkan Hong Zonghua kembali ke Suke. Tidak ada yang salah dengan ini. Aku tidak tahu kenapa kamu sangat menyukainya. Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi melankolis. Sebenarnya saya tidak suka merokok. Hanya saja saat saya sedang galau atau sedang bad mood, saya merasa ada yang kurang jika tidak merokok. Xuanyuan Wanrong sedikit mengernyit. Dia tidak begitu mengerti kata-kata Suke. Sebagai contoh, misal saya tiba-tiba mau buang sampah. Enggak, misalnya tiba-tiba saya mau ke toilet. Kalau sekarang saya tidak punya rokok, lebih baik saya tahan. Singkat, itu perasaan yang tak terlukiskan. Anda tidak akan mengerti. Petik 2. Saat dia berbicara, Suki diam-diam mendongak dan mengisi ulang rokoknya. Mendesis. Dia mengisap dalam-dalam. Tembakau terbakar merah karena suhu tinggi, dan asap putih melayang. Lihatlah rokok ini. Sepertinya aku yang merokok. Nyatanya, angin juga merokok. Aku merokok setengahnya, dan angin merokok setengahnya. Namun, aku tidak peduli angin. Mungkin angin juga punya masalah. Setelah mengatakan itu, Suke mengambil kepulan lagi dan perlahan menghembuskan kepulan asap. Wajahnya penuh kesepian dan kesedihan. Sinar matahari jatuh di wajahnya. Matanya jernih, seolah-olah ada air mata yang mengalir. Kesedihan, depresi, dan emosi lain yang tak terhitung jumlahnya terpancar darinya saat ini. Orang tidak bisa tidak menebak berapa banyak kesulitan yang dia bawa. Xuanyuan Wanrong sedikit terkejut. Dia selalu terbiasa dengan penampilan nakal pria ini. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu mendalam sekarang? Anda merokok setengah dari rokok ini dan setengah dari angin? Mungkin angin memiliki beberapa masalah juga? Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, ada suasana hati yang berbeda. Xuanyuan Wanrong tenggelam dalam pikirannya. Wosh, wosh, wosh. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara dari sesuatu yang merobek udara. Suke menghadap ke udara, melambaikan tangannya dengan gila seolah sedang memukul sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Xuanyuan Wanrong sedikit waspada dan bertanya.
Bertahanlah sejenak dan mundur selangkah. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Aku hanya memikirkannya dengan hati-hati. Mengapa angin mengambil setengah dari rokokku? Rokok sangat mahal. Aku akan merokok dia sampai mati. Suke menjawab sambil terus mengejang. Xuan Yuan Wanrong langsung membeku di tempat. Wajahnya penuh tanda tanya. Apakah orang ini terbelakang? Membosankan. Xuan Yuan Wanrong terdiam. Dia langsung berbalik dan hendak pergi. Namun, ketika dia melihat tanah tandus di sekitarnya, dia berhenti dan menoleh ke arah Suke. Apakah kamu sendirian di sini? Dia bertanya. Tidak. Suke tidak bisa menakutinya, jadi dia berhenti dan menunjuk ke kota kuno. Semua orang telah diteleportasi. Berbicara tentang ini, Suke sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah kamu punya cara untuk masuk? Bawa aku bersamamu. Aku ingin masuk dan menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Xuan Yuan Wanrong meliriknya dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Aku di sini hanya untuk mencari sesuatu untuk membatalkan hubungan. Aku belum melalui ujian Buddhis, jadi aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Suke langsung terpana. Jadi wanita ini telah menyelundupkan. Sial, bukankah saya membuang waktu saya di beberapa level sebelumnya? Yah, sepertinya tidak. Setidaknya saya telah mendapatkan banyak. Kota kuno ini sebenarnya adalah penghalang yang membatasi. Itu hanya dapat menampung 50.000 orang. Hanya ketika orang mati di kota, orang-orang di luar akan diteleportasi. Namun, di dalam mungkin tidak berbahaya. Aku sudah menunggu di sini selama setengah hari, tapi ini masih belum giliranku. Suke menjelaskan secara singkat. Namun, di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, banyak orang telah meninggal di tingkat kedua dan ketiga. Menurut pengalaman dari level yang lebih berbahaya, angka kematian di level ini seharusnya tidak terlalu rendah. Sialan, mungkinkah Ergo dan Duan Jiude telah menemukan sesuatu yang baik di sana, jadi mereka menghentikanku untuk masuk? Jantung Suke berdetak kencang. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Keduanya telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu yang bagus di sana, mereka mungkin benar-benar dapat mengendalikan kota kuno dengan teknik penghalang terbatas mereka. Tidak, sepertinya aku harus memecahkan penghalang pembatas itu sendiri. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan aku bisa menemukannya. Suke menyipitkan matanya dan mengambil keputusan. Sistem, keluar dan bantu aku memecahkan ini. Suara mendesing. Saat Suke berkomunikasi dengan sistem, ada sedikit suara angin. Suke merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan pemandangan di depannya berubah. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan tirai tipis melayang di kegelapan seperti bintang terang. Namun, di tirai tipis ini, ada gambar yang terus berkedip dan berubah. Di salah satu tirai tipis, Su Yunlan muncul. Dia mengenakan pakaian biasa dan berjalan di atas gunung. Wajahnya dipenuhi keringat dan dia tampak kelelahan. Di gunung, ada biara? Apa yang terjadi? Suke tertegun. Ketika dia melihat layar cahaya lainnya, dia melihat Buttface berkeliaran di jalan. Dia kotor dan dalam keadaan menyesal. Ketika orang yang lewat melihatnya, mereka langsung menendangnya. Buttface langsung ditendang ke tanah, dan dia mulai melolong kesakitan. Di tirai tipis lainnya, Duan Jiude muncul. Pengalamannya juga tidak bagus. Ini. Suke tertegun. Dia ingat ketika dia berada di kerajaan api. Dia pernah mengalami arai 7 emosi dan 6 keinginan dengan Zixia Fiery Seeking Swan. Semua orang yang memasuki barisan akan ditarik jiwa ilahi mereka dan dilemparkan ke beberapa adegan khusus untuk diuji. Satu ujian akan menjadi pengalaman seumur hidup. Kedua tempat ini sangat mirip. Apakah ada hubungannya? Suke mengingat adegan dalam larik. Masa lalu masih jelas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sayangnya, dia sangat tampan sehingga dia bisa menjemput gadis sambil memecahkan barisan. Itu benar-benar menyedihkan. Suke melihat layar cahaya lagi. Menilai dari situasi saat ini, kebanyakan orang tampaknya mengalami kesulitan, dan mereka semua telah kehilangan kultivasi,
tetapi tampaknya mereka tidak dalam bahaya. Tentu saja, yang memiliki kehidupan terburuk adalah Buttfast. Si bodoh ini tampaknya benar-benar menjadi anjing biasa dalam ilusi, hidup dikejar-kejar setiap hari. Melayani Anda dengan benar, ini adalah karma. Suke berdiri di bawah layar cahaya, dengan sombong. Kamu memiliki hati yang besar. Pada saat ini, suara Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba terdengar di sampingnya. Mengapa kamu di sini, menyelinap di sekitarku? Apakah kamu ingin berkomplot melawanku karena kecantikanku? Sudah kubilang, aku tidak akan menyerah. Suke tertegun sejenak, lalu dia memasang ekspresi lurus dan berbicara dengan benar. Wajah Xuan Yuan Wanrong dingin, dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia langsung menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Suke tidak ada hubungannya. Jadi dia terus mengamati layar cahaya di sekelilingnya, dan kemudian dia menemukan kenalan lain. Itu adalah orang tua yang mengikuti bola lampu kecil di pos pemeriksaan kedua. Pria tua itu mengenakan pakaian linen kasar, berjalan di jalan tua dengan susah payah. Dia tampak kuyuh, dan langkahnya lemah. Jelas, dia telah mencapai batasnya. Setelah itu, dia bergoyang beberapa kali dan jatuh ke tanah, benar-benar tak bernyawa. Di tubuh lelaki tua itu, cahaya putih redup muncul dari layar cahaya, dan tersebar di kegelapan seperti kembang api. Pada saat yang sama, cahaya putih lain keluar dari kegelapan dan memasuki layar cahaya. Sepertinya itu memiliki efek yang sama dengan formasi besar 7 emosi dan 6 keinginan. Mati dalam formasi berarti kematian yang sebenarnya. Melihat adegan ini, Suke membenarkan tebakannya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa dia menunggu begitu lama sebelum masuk. Kota kuno ini hanya bisa menampung 50.000 orang. Kemungkinan beberapa orang yang datang untuk berlatih sebelumnya tidak memahami situasinya, jadi mereka langsung mati begitu masuk. Belakangan, para pembudidaya memahami aturannya, itulah sebabnya mereka bisa bertahan begitu lama. Dia secara singkat menjelaskan situasinya kepada Xuan Yuan Wanrong. Ekspresi Xuan Yuan Wanrong berubah serius. Warisan Buddhis kuno sebenarnya memiliki formasi mistis yang menguji 7 emosi dan 6 keinginan seseorang. Tapi bagaimana kamu tahu tentang itu? Aktolfsheim ini akrab dengan sejarah 5.000 tahun terakhir. Tentu saja, aku berpengalaman di masa lalu dan sekarang. Kata Suke dengan percaya diri. Kalau begitu beritahu aku cara memecahkannya. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Secara alami, aku akan mempertahankan hatiku yang asli. Untuk seseorang yang semurni aku, kesulitan apapun akan teratasi dengan sendirinya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 lampu putih redup keluar dari layar cahaya. Kemudian, kekuatan pembatas yang tak tertahankan menyembur keluar dari kegelapan dan menimpa mereka berdua. Xuan Yuan Wanrong ingin segera mematahkan kekuatan pembatas, tetapi saat berikutnya, ekspresinya menjadi gelap. Kultivasi saya telah dibatasi, teriak Xuan Yuan Wanrong. Noob, aku, Aktolfsheim, akan menghancurkannya. Suke tertawa. Pada saat kekuatan pembatas menyelimutinya, dia sudah siap. Dia meminta sistem untuk memecahkannya. Pada saat ini, kultivasinya normal. Bagaimana kamu melakukannya? Xuan Yuan Wanrong terkejut dan menatap Suke dengan tak percaya. Suara mendesing. Namun, saat berikutnya, tubuh Xuan Yuan Wanrong menegang. Dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berlari menuju layar cahaya. Apa? Ekspresi Suke tiba-tiba berubah, dan dia berseru kaget. Ketika Xuan Yuan Wanrong berlari ke layar cahaya, kekuatan yang kuat keluar dan menyeretnya ke dalamnya. Sialan, sistem, cepatlah. Suke menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memanggil sistem, tapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya diseret ke layar cahaya. Dengan gelombang riak di layar terang, semuanya kembali normal. Pada saat yang sama, di layar terang. Yang mulia, saya memiliki orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Anda tidak bisa pergi. Jika Anda pergi, permaisuri akan memenggal kepala saya. Sebuah suara panik terdengar. Suke melihat ke bawah dan menemukan dia sedang menunggangi tembok. Di sebelah kirinya adalah kota kekaisaran yang megah, dan di sebelah kanannya adalah jalan-jalan kota kekaisaran yang ramai.
Di kejauhan, ada pasar yang ramai. Di bawah tembok, seorang pemuda berseragam ungu sedang menatapnya, melambaikan tangannya dengan cemas. Melihat Suke menatapnya, pemuda itu buru-buru berteriak, "Yang mulia, saya tahu Anda mendambakan kebebasan, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri dari istana kekaisaran secara diam-diam." "Yang mulia, astaga! Aku akan menjadi kaisar setelah aku masuk? Bukankah saya memiliki 3 istana dan 6 halaman, 12 selir, dan harem dari 3.000 wanita cantik? Itu keren!" Mata Suke tiba-tiba berbinar, dan dia sedikit bersemangat. "Bagaimana saya bisa melarikan diri? Siapa bilang aku akan kabur? Aku hanya ingin berdiri sedikit lebih tinggi dan melihat kerajaanku," kata Suke dengan arogan. Kemudian dia membalik, melompat turun dari dinding, dan mendarat dengan selamat. Merasakan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di telapak kakinya, Suke sudah mengerti bahwa dia telah menjadi manusia lagi. "Yang mulia, senang Anda bisa memikirkannya." Pria muda itu menghela nafas lega, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. "Setelah rapat pengadilan, permaisuri akan menunggumu di Imperial Study." "Yah, begitu. Dia menungguku. Tunggu, kenapa dia memimpin rapat pengadilan?" Suke tertegun. "Apa artinya ini? Bukankah dia kaisar? Mengapa permaisuri memimpin rapat pengadilan?" Pria muda itu jelas tidak menyangka Suke akan menanyakan hal ini. Dia berdiri di sana dengan hampa untuk beberapa saat, dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Ya, Yang Mulia. Permaisuri telah memimpin rapat pengadilan selama beberapa tahun." Kemudian, di bawah interogasi Suke, dia akhirnya menemukan identitasnya sendiri. Singkatnya, penguasa bodoh. Wilayah saat ini adalah sebuah negara bernama Tang Timur, yang terletak di sebelah timur negeri ini. Dia adalah Raja Tang Timur, dan masih dipanggil Suke. Tetapi dengan identitas ini, dia memiliki kehidupan yang lengkap. Kaisar tua Tang Timur meninggal lebih awal, sehingga Suke kecil mengambil alih pemerintahan pada usia 8 tahun. Tapi 8 tahun, apa yang dia ketahui tentang pemerintah? Hampir tanpa kecelakaan, seluruh pengadilan berantakan, dan orang-orang di negara itu tidak memiliki cara untuk mencari nafkah. Dia disebut penguasa yang bodoh. Suke kecil menyukai puisi, sastra, menyanyi, dan menari. Dia sama sekali tidak tertarik dengan politik. Setelah membuat kekacauan seperti itu, dia mencuci tangannya. Melihat bahwa negara itu akan binasa, negara bulu angin yang bertetangga mengusulkan aliansi pernikahan dengan Tang Timur. Pada usia 14 tahun, Suke kecil menikah dengan putri ketiga negeri Bulu Phoenix. Setelah menikah, putri ketiga langsung diangkat sebagai permaisuri, dan dia juga menunjukkan bakat luar biasa dalam mengatur negara, dan dengan cepat mengembangkan kekuatannya sendiri. Jika itu kaisar lain, mereka pasti sudah mulai panik. Tapi Suke kecil bingung. Dia laki-laki, bagaimana dia menikah dalam pernikahan politik? Dia menginginkan demokrasi. Dia menginginkan kesetaraan. Dia menginginkan kebebasan untuk mencintai. Jadi, selama 8 tahun penuh, Suke kecil dan permaisuri tidak tidur bersama. Dan setiap beberapa hari, Suke kecil akan memikirkan cara untuk melarikan diri dari istana, atas nama mengejar mimpinya. Sialan, idiot ini. Setelah memahami segalanya, Suke hanya bisa mengutuk dengan suara rendah. Pemuda itu mengira dia salah dengar. "Yang mulia, apa yang Anda katakan?" "Tidak ada, bawa kami ke rapat pengadilan, kami punya sesuatu untuk diumumkan." Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman arogan, dan aura yang tak terlukiskan menyebar. "Penguasa bodoh. Ha! Maka biarkan orang suci yang bertindak tangguh ini menunjukkan kepada Anda betapa bahagianya planet itu, setiap saat, tidak, betapa bijaknya penguasa itu." Akhir dari bab ini.